informasikan kepada seluruh undangan yang masih berada di luar, dipersilakan masuk karena sesaat lagi acara akan kita mulai. Terima kasih. Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara mempersembahkan awali dengan sebuah tarian, sebuah tari persembahan. Berpinang tidak tua, lambanglah adat pusaka makanlah sirih berpinanglah tidak, berpinanglah tidak. Kemerah bibir zaman dahulu, makanlah sirih tua, mulai berpinanglah tidak, berpinanglah tidak. Kemerah bibir dulu zaman dahulu, sirih dimakan mengenyang tidak, mengenyang tidak. Adatlah kesah uang Melayu, sirih dimakan tuan, mengenyang tidak, hai mengenyang tidak. Adatlah kesah uang Melayu, makan sirih mengenyang tidak, lambanglah adat pusaka Melayu. Hadirin beri tepuk tangan yang meriah. Biji buah para, buah jatuh di sela daun. Izinkan kami membuka acara. Kata dihantar memakai pantun. Bagai raja duduk di atas singgasana, banyak mata terkagum dengan patuh. Sebagai sapa salam perdana, kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Sama-sama kita bagikan salam etnis Sumatera Utara. Horas, menjua-jua, enjua-jua, Yahawu.
Beri tepuk tangan. Selanjutnya kita sama-sama yel-yel untuk Sumatera Utara. Sumut, mantap. Sumatera Utara, harmoni. Provinsi Sumatera Utara, mantap dan harmoni. Mohon tepuk tangan yang meriah. Seuntai kata yang dirangkai menjadi kalimat, sebaik syair yang dirangkai menjadi lagu. Izinkan salam terucap bagi hadirin walau tangan ini tak tersentuh. Yang terhormat Gubernur Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Sumatera Utara, Ibu Insinyur Lis Handayani. Selamat siang. Yang kami hormati para Korforkinda di lingkungan Pemprov Su. Yang kami hormati Bapak-bapak mantan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara yang hadir, para kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atau yang mewakili, para penulis buku, Saudara Hikmawan Saputra dan Saudara Audra Febria Tistawan. Yang kami hormati Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia, Bapak Iman Gunadi, para tokoh pendidikan, tokoh budaya, tokoh masyarakat, tokoh literasi, para peserta bedah buku, hadirin dan undangan sekalian. Kecil tak disebut nama, besar tak dimbau gelar, yang pejabat dengan kuasanya, yang alim ulama dengan kitabnya, yang cerdik pandai dengan ilmunya, yang tua dengan pusakanya. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Kita diberi kesehatan untuk hadir di acara launching buku R. Sabrina, Menembus Hambatan Genre, perempuan pertama Sekda Provinsi Sumatera Utara. Sebelum memulai rangkaian acara pada hari ini dan sebagai diri,
tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras, tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan, tidak ada kemudahan tanpa berdoa. Agar kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Wardija, MSI. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, dengan penuh kerendahan hati, mari kita sejenak berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas izin-Mu pada hari yang berbahagia ini kami dapat berkumpul dalam rangka menghadiri acara launching buku biografi Ibu Profesor Dr. Insinyur Hajah R. Sabrina MSI. Kiranya ridhoilah kegiatan kami ini dan jadikanlah kehadiran kami ini bernilaikan ibadah. Ya Tuhan kami, jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang Engkau berkati, pertemuan yang penuh makna, pertemuan yang dapat mempererat tali silaturahim di antara kami. Oleh karena itu, jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang Engkau ridhoi, dan jadikan pula perpisahan ini, kalau nanti kami harus berpisah setelah acara ini, perpisahan yang Engkau berkati. Ya Allah, Tuhan yang Maha melihat dan Maha mendengar, buku yang kami launching berjudul Menembus Hambatan Gender R. Sabrina, perempuan pertama Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara. Dengan adanya launching ini, berikanlah kesadaran dan pemahaman kepada kami tentang pentingnya budaya baca dan budaya tulis di kalangan masyarakat Sumatera Utara dalam rangka menuju Sumatera Utara yang mantap dan harmoni. Ya Allah, sebagai umat yang beragama, kami sadar bahwa perintah pertama yang Kau perintahkan adalah perintah membaca. Perintah itu Engkau ulangi sampai 2 kali. Kemudian Engkau lanjutkan dengan firman-Mu, Alladzi 'allama bil qalam. Dengan melalui konsep Iqra dan bil qalam itu, Engkau telah mengajarkan kepada kami tentang urgensinya literasi dalam upaya menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas tahun 2045. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, Engkau adalah sebaik-baik pengampun. Oleh karena itu, ampunilah segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin bangsa kami, dan juga dosa para pahlawan yang telah mendahului kami. Ya Tuhan kami, terimalah doa kami ini. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia,
Besar langit di tepi busut, besar tak muat di atas dahan, besar hajat kami nak menjemput, besar niat kami agar Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara memberi laporan. Laporan Ketua Panitia, kami undang Ibu Dwi Endah Purwanti SS, MSI. Menanam mangga, buahnya ranum. Makan sebiji, manis rasanya. Izinkan saya menyapa dengan Assalamualaikum. Salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak PJ Gubernur Sumatera Utara yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Asisten Umum Ibu Insinyur Lis Handayani MA. Terima kasih Ibu untuk kehadirannya. Yang saya hormati, mohon izin saya tidak berani menyebut mantan, tapi saya menyebut guru kita bersama, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara pada periode beliau. Ada bersama kita Bapak Hasbandi Tonga dan Bapak Nurdin Lubis. Terima kasih Bapak atas kehadiran dan bimbingannya. Kemudian yang sangat saya hormati, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia, Bapak Iman Gunadi. Terima kasih Bapak untuk kehadirannya. Kemudian yang sangat saya hormati, Bapak dan Ibu Kepala Organisasi Perangkat Daerah, baik yang secara hadir secara langsung maupun yang mewakili. Yang sangat saya hormati, tokoh agama, dalam hari ini ada Ustadz Zulfikar Azhar, terima kasih Ustadz untuk kehadirannya. Tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh literasi, akademisi, Bapak dan Ibu yang hadir pada acara peluncuran pada kesempatan kali ini. Dan yang sangat kita hormati dan banggakan bersama sekaligus kita cintai yang tentunya adalah tokoh yang kisahnya suatu kebanggaan bagi kami dapat kami tuangkan dalam bentuk buku. Beliau adalah ibunda kita bersama, ibunda ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Ibu R. Sabrina. Terima kasih Ibu untuk telah membersamai kami dalam penulisan buku ini. Hadirin dan para undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama tentunya segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat karunia, bimbingan, kesempatan yang diberikan kepada kami sehingga kita dapat berhadir di ruangan yang penuh berkah dan kemuliaan ini. Selanjutnya kepada Ibu Asisten, izinkan kami untuk melaporkan kepada Ibu hal-hal yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan. Dasar pelaksanaan. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Kedua, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam. 6. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 08 KPTS Disperpusip Tahun 2024 tentang penunjukan pejabat pelaksana teknis dan kegiatan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara. B. Maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menambah koleksi referensi tokoh Sumatera Utara yang perlu dikenal dan disebarluaskan kepada seluruh masyarakat. Peluncuran buku ini juga dimaksudkan untuk menghadirkan satu buku tentang keteladanan seorang perempuan sebagai aparatur sipil negara yang berintegritas ke tengah-tengah masyarakat. Karena acara ini berkenaan juga dengan menyambut Hari Ibu yang akan kita laksanakan pada tanggal 22 Desember tahun 2024 ini. Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan, yang pertama memberikan motivasi, inspirasi dan semangat bagi kita semua dalam mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai aparatur sipil negara dengan meneladani sosok tokoh R. Sabrina
2. Menumbuhkan dan mengembangkan budaya baca dan budaya tulis di kalangan masyarakat Sumatera Utara. 3. Memberikan inspirasi kepada tokoh-tokoh Sumatera Utara untuk menuliskan kisah biografi maupun autobiografinya sehingga kegiatan keteladanan terus terjaga di Sumatera Utara. C. Waktu dan tempat. Kegiatan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 20 Desember tahun 2024 di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara. D. Tim penulis. Tim penulis biografi Menembus Hambatan Gender, R. Sabrina, terdiri dari 2 orang penulis, 1 orang editor, dan 1 orang desain grafis yang nanti juga penulis akan menyampaikan ringkasan dari buku di hadapan kita bersama. E. Pembiayaan. Kegiatan penulisan buku biografi R. Sabrina Menembus Hambatan Gender dibiayai oleh APBD tahun anggaran 2024 melalui Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara. Untuk itu, selanjutnya kami mohon kepada Ibu Asisten kiranya berkenan untuk melonsing secara resmi buku R. Sabrina Menembus Hambatan Gender pada kesempatan berbahagia kali ini. Dan kepada Ibu R. Sabrina, izinkanlah kami untuk menyampaikan sebuah pantun kepada Ibu. Pergi bertapa sampai ke Banda, duduk bersila di atas batu cadas. Inilah perempuan pertama sebagai sekda, sebagai tanda ibu orang yang cerdas. Terima kasih kami sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, apa tujuan penulis tentang biografi seorang tokoh? Mengetahui kelebihan seorang tokoh, kemudian memaparkan pemikiran, mengetahui hikmah yang terdapat di dalamnya, dan menerapkannya dalam kehidupan si pembaca yang bisa menjadi inspirasi. Kemudian mengenal lebih dekat dengan tokoh tersebut. Langsung hadirin, ini dia resensi dari penulis oleh Saudara Hikmawan Saputra. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ibu Asdep, Ibu Lis Handayani, Bapak Hasban Ritonga, Bapak Nurdin yang sudah hadir pada kesempatan hari ini, para pimpinan perangkat UPD Provinsi Sumatera Utara, Ibu Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara, Ibu Dwi Enda Purwanti SSMSI, dan yang kami banggakan dan yang kami hormati dan kami sayangi, yang merupakan tokoh utama kita hari ini, Ibu Profesor Dr. Insinyur Haja R. Sabrina MSI. Terima kasih, begitu juga kepada para undangan, tanpa mengurangi rasa hormat kepada Bapak Ibu para undangan yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Tadi ditampilkan foto saya, kalau tahu tadi ada ditampilkan foto saya kasih foto yang bagus. Itu foto waktu saya kuliah ya. Masih muda, jadi agak botak dan gayanya agak selengekan gitu ya. Kalau tahu foto saya ditampilkan di depan tadi saya kasih foto yang bagus gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini, di tengah kesibukan kita di akhir tahun ini, rencana kita yang telah kita susun untuk di masa depan, dan di tengah musim flu dan batuk gitu ya, di tengah musim hujan, tapi alhamdulillah pada siang ini cerah, kita bisa menyambut bersama buku biografi dari seorang perempuan yang istimewa dengan berbagai dedikasi, pengabdian, dan kerja kerasnya
yang mungkin sebagian orang tidak tahu, makanya kita buatkan buku. Dengan buku itulah kita bisa menyebarkan nilai-nilai inspirasi, nilai-nilai motivasi, nilai-nilai kebaikan di dalam hidup ini. Maka ketika kami pertama kali menemui Ibu Sabrina, waktu itu Bapak Muhammad Arifin, Kepala Supres, datang ke Ibu Sabrina, ngobrol, Bu, bagaimana kiranya kalau kisah perjalanan Ibu, dedikasi yang Ibu berikan selama ini kita jadikan buku biografi. Namun jawaban Ibu Sabrina waktu itu adalah enggan. Kenapa? Karena Ibu Sabrina ini takut ria. Takut nanti dipuja-puja orang dan lain sebagainya. Tapi kami meyakinkan bahwa dari kisah-kisah perjalanan Ibu hingga memasuki purna baktinya dan mendapatkan gelar guru besar di bidang ilmu manajemen, kiranya banyak orang yang mungkin mengambil nilai-nilai baik, nilai-nilai inspiratif yang mungkin itu dapat berkontribusi banyak bagi anak-anak bangsa, bagi penerus bangsa selanjutnya. Itulah yang kami yakinkan. Maka Ibu Sabrina pada waktu itu juga akhirnya mengiyakan dan akhirnya jadilah proses pembuatan buku itu. Fakta yang terjadi adalah buku ini sudah kami mulai menulisnya, kami rancang dan kami melakukan penelitian, ternyata melewati 3 gubernur. Pertama kali kami memulainya di masa Gubernur Bapak Edi Rahmayadi. Selanjutnya berganti karena ada dinamika naik turun, kesibukan masing-masing dan sebagainya, berganti Pak Hasanuddin. Dan terakhir ini Bapak Agus Fatoni. Dan melewati 3 gubernur. Ini kan luar biasa. Ini fakta yang luar biasa. Untungnya Ibu Kadis nggak berubah gitu ya. Saya ingin sedikit pantun. Saya sudah siapkan pantun ini. Dari Rantau Prapat ke Kota Medan. Jangan lupa membawa roti bakar akur. Salam hangat penuh kehormatan. Diiringi rasa bangga dan penuh syukur. Kenapa penuh syukur? Bagi diri kami pribadi, penulis dan editor, desain grafis dan lain sebagainya, hari ini, launching buku ini, bahkan terbitnya buku ini merupakan sebuah kehormatan bagi kami. Merupakan sebuah kebanggaan bagi kami, sekaligus merupakan kelegaan bagi kami dari perjalanan literasi yang kami lakukan sepanjang itu. Kami sudah diajak jalan-jalan ke Labuhan Batu, ke Negeri Lama, ke Rantau Prapat, kami makan anyang ayam, kami makan holat, dan lain sebagainya. Yang sebelumnya kami nggak pernah makan itu. Dan alhamdulillah kami diajak keliling oleh Bu Sabrina, melihat jejak-jejak peninggalan bagaimana kerajaan waktu itu dan lain sebagainya. Itu membuat kami merasa bangga, membuat kami merasa terhormat. Kenapa? Apalah kami anak yang kemarin sore gitu ya. Kami ini memang Bapak Ibu, tim penulis, editor dan sebagainya memang masih muda-muda. Saya ini memang kelihatan seperti mahasiswa tapi anaknya sudah 2 juga gitu ya. Saya sekarang dosen di Unimed. Saya juga sekarang punya perusahaan penerbit buku sendiri namanya CV Sang Pena Media. Dan saya juga sebagai editor lepas di Supres dan sebagainya. Maka inilah yang menjadi modal kepercayaan diri saya untuk berani menuliskan tokoh yang luar biasa besar di Sumatera Utara ini. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa buku yang berjumlah 400 lebih halaman ini dibagi menjadi 6 bab. Bisa saja misalnya kalau seluruh cerita Ibu Sabrina kami tuangkan di dalam buku bisa 1000 halaman lebih. Tetapi kami coba untuk memilah dan memilih bagian-bagian mana yang memberikan nilai-nilai inspiratif itu. Maka kami simpulkan terjadilah 6 bab. Bab pertama itu dimulai dengan masa kecil Ibu Sabrina.
Di masa kecil Ibu Sabrina yang menjadi nilai tambah dan menjadi nilai inspiratif bagi kita semua, dan nanti ada keterkaitannya dengan pengangkatan budaya lokal Sumatera Utara, bahwa Ibu Sabrina ini kecil dan dibesarkan oleh budaya kerajaan, yaitu Raja Rantau Prapat. Ibu Sabrina sendiri adalah anak dari Raja Sabudin, anak Raja Rantau Prapat, Raja Setia, Raja Rantau Prapat yang terakhir. Di sini diceritakan pada bab pertama ini bagaimana Ibu Sabrina itu dididik dengan keras, dengan disiplin oleh ayahnya. Makanya ada salah satu subbab di bab pertama ini yang menceritakan khusus tentang ayahnya. Bagaimana kedisiplinan seorang anak raja. Bagaimana kedermawanan, pengayoman seorang anak raja terhadap masyarakat yang ada di sekitarnya. Bahkan diceritakan di dalam buku ini bahwa ada di dalam suatu momen, satu rumah, yang rumah ditempati oleh Ibu Sabrina masih kecil, yang merupakan rumah peninggalan kerajaan, itu dihuni oleh belasan atau puluhan orang, yang itu berbeda-beda karakternya, entah siapa saja. Ada dari pengemis, bahkan dari ODGJ, bahkan tetangga, anak tetangga yang tidak sekolah dipanggil oleh ayah Ibu Sabrina untuk disekolahkan. Bahkan ada tetangga yang tidak memiliki beras, diberikan beras. Begitu dermawannya seorang anak raja, begitu dermawannya seorang ayah dari Ibu Sabrina itu. Luar biasa. Namun dengan demikian bahwa Ibu Sabrina tumbuh ya seperti anak pada umumnya. Tidak lebih seperti anak pada umumnya, tetapi tidak ada sedikit pun rasa angkuh, tidak ada sedikit pun rasa jumawa karena beliau anak dari keturunan raja, tidak ada. Ya Ibu Sabrina juga bermain apa adanya, manjat pohon ya seperti itu, adanya seperti anak-anak dan sebagainya, ya seperti itulah yang digambarkan. Lanjut pada bab yang kedua itu berbicara tentang masa remaja Ibu Sabrina. Masa remaja Ibu Sabrina ini dilatarkan pada masa SMP dan SMA. Pada masa ini yang paling menonjol dari Ibu Sabrina yang bisa menuai nilai motivasi dan inspirasi bagi kita semua, terutama bagi generasi muda adalah bagaimana prestasi beliau di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Ibu Sabrina aktif dalam menari. Di dalam kelas sudah tidak ditanya, juara 1 terus. Di luar kelas, aktif dalam menari, aktif dalam deklamasi, aktif dalam pramuka. Ya betul, pramuka. Bahkan Ibu Sabrina menceritakan khusus dalam subbab ini bagaimana telah mencapai jambore nasional dan lain sebagainya. Bahkan prestasi menarinya itu membuat beliau masuk dalam TVRI waktu itu, surat kabar, bahkan sampai menuai banyak sahabat pena. Kalau dulu kita orang zaman dulu ada namanya sahabat pena, saling berbalas surat. Itu sudah dilakukan Ibu Sabrina di masa remajanya. Bayangkan Ibu Sabrina adalah artis waktu itu, artis Rantau Prapat gitu ya. Dan sampai Ibu Sabrina ini kewalahan untuk membalasi surat-surat itu. Dan untuk membalas surat itu tentunya juga mahal kan, butuh modal dan akhirnya memberhentikan itu. Bu Sabrina adalah orang yang dari kampungnya yang pertama kali kuliah di Pulau Jawa, yaitu di IPB, Institut Pertanian Bogor. Untuk kuliah di IPB itu pun ada drama-dramanya di situ. Tidak diizinkan orang tua awalnya karena anak perempuan dan sebagainya. Tapi akhirnya Ibu Sabrina kuliahlah di IPB. Namanya anak perempuan tentu pasti sedih. Jauh dari orang tua. Yang dilakukan Ibu Sabrina ketika sedih adalah membaca Al-Quran. Sambil menangis dan sebagainya. Tapi yang menjadi keberuntungan demi keberuntungan kasih sayang Allah gitu adalah dimanapun Ibu Sabrina berada, dia dianggap seperti anak sendiri. Pindah kos sini, pindah kos sana, dan ibu kosnya itu selalu menganggap dirinya sebagai anaknya sendiri. Ini luar biasa.
Bahkan pencopet gitu ya. Ada cerita pencopet ini Bu, pemalak. Ketika Ibu Sabrina berlibur ke Jakarta dan ingin kembali ke Bogor, Ibu Sabrina ini pernah ingin dicopet. Ternyata pencopetnya ini orang Sumatera Utara. Menggunakan bahasa Batak. Ibu Sabrina tahu lah ya kan. Dibalas sama Ibu Sabrina, oh samanya kita katanya. Malah Ibu Sabrina diberikan minum. Nggak jadi dicopet. Luar biasa. Bahkan di sini Ibu Sabrina berpikir gitu. Kenapa Allah itu begitu sayang kepadanya ketika jauh dari rumahnya? Mungkin ini adalah balasan Allah ketika ayahnya itu dahulu sering membantu orang lain. Sehingga ia dibantu oleh orang lain juga. Selanjutnya, pada bab keempat, ini membahas tentang kehidupan berumah tangga Ibu Sabrina. Disinilah kita lihat bagaimana sosok seorang yang aktif dalam pemerintahan yang tidak melupakan tanggung jawabnya sebagai istri untuk suaminya dan sebagai ibu bagi anak-anaknya. Bahkan dia sangat peduli dengan keluarga besarnya. Dia menjadi penopang hidup bagi adik-adiknya. Luar biasa. Yang luar biasa itu dipancarkan. Kenapa? Bapak dan Ibu Sabrina ini awalnya adalah beda agama. Ini mohon maaf ya Pak, Bu, saya sebutkan saja. Beda etnis, beda budaya. Dan yang membuat saya salut adalah Ibu Sabrina itu tidak pernah memberikan privilege kepada anak-anaknya walaupun jabatan Ibu Sabrina sebagai birokrat itu luar biasa di Sumatera Utara. Terbukti anak-anaknya sukses di luar bidang yang digeluti Ibu Sabrina saat itu. Tidak ada anak-anaknya yang mengikuti jejak Ibu Sabrina sebagai birokrat di pemerintahan itu tidak ada. Ada yang sebagai arsitektur dan dokter. Ibu Sabrina itu berpesan kepada anaknya. Kalau nanti ditanya orang, siapa pekerjaan ayah dan mamamu, jangan pernah sebutkan pekerjaan aslinya. Sebut saja sebagai pegawai swasta atau pegawai negeri. Sudah. Itu testimoni yang kami dapatkan dari Bang Niko, anak pertama dari Ibu Sabrina. Terima kasih kepada Hikmawan Saputra yang sudah menulis bagaimana story dari Ibu R. Sabrina, bagaimana keseharian beliau, kemudian bagaimana kedisiplinan beliau, bagaimana juga prestasi dan lain sebagainya, sampai 6 bab dan 400 lebih lembar dari buku R. Sabrina. Beri tepuk tangan dong. Kita akan sama-sama melihat dan menyaksikan bagaimana video tentang tokoh kita hari ini. Silakan. Menembus hambatan gender, R. Sabrina, perempuan pertama Sekda Provinsi Sumatera Utara. Raja Sabrina lahir dan tumbuh di lingkungan warisan budaya kerajaan yang menjunjung etika dan kedisiplinan. Pada masa remaja, beliau mengukir prestasi di bidang tari dan deklamasi, hingga masuk televisi Republik Indonesia dan berbagai surat kabar. Kisah perjalanan karir beliau mengulas bagian inti dari perjuangan dan pengabdian tiada henti dari seorang wanita tangguh menembus hambatan gender hingga menjadi bupati perempuan pertama, PLH Gubernur dan Sekda perempuan pertama di Sumatera Utara. Salah satu pesan luar biasa bagi saya melihat bagaimana Bu Sabrina sangat peduli ya, sangat gigih memperjuangkan pengarus utamaan gender. Bu Sabrina menurut saya salah satu wanita di Sumatera Utara yang termasuk kalau masuk Guinness of the Record. Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan pertama kali, asisten perempuan pertama kali, Sekda pun pertama kali saya kenal.
Sebenarnya bersyukurlah kalian terhadap pekerjaan itu. Cara bersyukur itu adalah memanfaatkan semua kemampuan kita untuk menjalankan tugas. Jadi pesan saya, tunjukkan kemampuan dari hasil kerja yang diemban. Bimbingan dan arahan Gubernur Sumatera Utara dalam hal ini diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Sumatera Utara. Kami jemput Ibu Insinyur Lis Handayani. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, terutama tentunya di sini Ibu Sabrina. Terlebih dahulu saya menyampaikan salam dari Bapak Gubernur. Beliau tidak bisa membersamai kita pada sore hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, saya mulai akan membacakan sambutan Gubernur. Jangan dikerat batangku ini, jatuh menimpa batang rambutan. Senang sekali dapat berjumpa Bapak Ibu sore hari ini. Sambutan Gubernur izin saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Sekda Provinsi Sumatera Utara pada masanya, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala OPD yang berhadir pada sore hari ini, yang kami hormati Bapak Ibu Rektor atau yang mewakilinya dari berbagai universitas yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Yang kemudian yang kami hormati tentunya Bapak Ibu Kepala Organisasi Perangkat Daerah. Yang kami hormati Bapak penulis, di sini ada Bapak Hikmawan Saputra yang ternyata tadi saya pikir orangnya sudah cukup berusia dewasa, ternyata masih anak saya juga ternyata. Bapak Hikmawan Saputra dan Saudara Audrey Febria Tistawan. Yang kami hormati para tokoh masyarakat, tokoh agama yang dalam hal ini ada hadir Bapak Ustadz, Bapak Julfikar Hajar, kemudian tokoh masyarakat, tokoh organisasi wanita, dan Bapak Ibu yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama tentunya marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi, Tuhan yang Maha Kuasa. Syukur Alhamdulillah pada sore yang berbahagia ini kita dapat hadir pada acara bedah buku R. Sabrina, perempuan pertama Sekda Prosu. Pada sore hari ini, Alhamdulillah kita semua hadir dan dalam keadaan sehat, insya Allah kita dapat nanti mengikuti acara launching ini secara bersama-sama. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada peradaban manusia modern, penulisan buku menempati tataran intelektual tertinggi karena dianggap sebagai puncak penuangan olah pikir, olah rasa, serta olah karsa. Kehadiran buku sangat dinantikan sebagai sumber referensi dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Terlebih lagi kehadiran buku-buku yang mengandung nilai keteladanan maupun inspirasi bagi masyarakat. Terkhusus para aparatur sipil negara perlu mendapatkan dukungan untuk diterbitkan dalam tulisan tercetak agar nilai-nilai mulia berupa kejujuran, kemandirian, kerja keras, komitmen terhadap tugas dan tanggung jawab dapat terus tertular dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oleh karenanya, saya mengucapkan selamat atas terbitnya buku biografi Profesor Dr. Insinyur Hajah R. Sabrina MSI, sekaligus memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas kehadiran buku tokoh yang dapat memberikan inspirasi serta memotivasi kepada kaum perempuan lainnya di Sumatera Utara,
terkhusus para ASN, untuk mengikuti jejak beliau yang totalitas dalam mengabdikan diri kepada Provinsi Sumatera Utara. Tentunya kita mengenal Ibu Profesor Sabrina sebagai seorang birokrat yang mempunyai komitmen organisasi tinggi, bersahaja dan supel. Apa yang dilakukannya sebagaimana tertuang dalam buku dan sudah disampaikan tadi oleh penulis, merupakan bukti dedikasi tiada henti dari perempuan tangguh yang setia kepada prinsip, komitmen serta amanat yang diemban. Tak heran kalau Ibu Sabrina memiliki prestasi baik, sehingga dapat menapaki jalan karir dengan capaian puncak, baik dalam jabatan PNS maupun jabatan akademis sebagai seorang guru besar yang mengabdi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Hadirin Bapak Ibu undangan yang saya banggakan, buku ini menggugah hati kita tentang nilai-nilai kejujuran dan kerja keras, sebuah perjalanan hidup dan karir yang patut untuk dibaca. Dalam upaya mengambil pelajaran berharga berupa nilai-nilai positif dan inspiratif yang sangat perlu diteladani para ASN, disebarluaskan dan diwariskan kepada generasi-generasi penerus bangsa. Kawan si burung angsa, Cakep. hinggap bertengger di pohon jati. Ibu Profesor Sabrina memang luar biasa. Dedikasinya tiada henti. Satu lagi ya. Kalau tidak karena rembulan, tidaklah malam jadi benerang. Launching biografi Ibu Sabrina telah berjalan menjadi inspirasi generasi kita yang makin cemerlang. Ibu Lis masih berada di atas panggung karena selanjutnya sama-sama kita hidung mundur. Ibu izin dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. 3, 2, 1. Mohon beri tepuk tangan, itu adalah penandatanganan untuk buku dari R. Sabrina. Selanjutnya penyerahan buku oleh Ibu Lis. Penyerahan buku oleh Gubernur Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Insinyur Lis Handayani, didampingi oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara, beserta Ibu R. Sabrina. Dipersilakan. Seroja bunga seroja, hiasan sanggul remaja, putri remaja, rupanan elok dimanja, jangan dimanja, pujalah ia, oh saja sekedar saja. Mengapa kau bermenung, oh abang berhati bingung? Mengapa kau bermenung, oh abang berhati bingung? Perwakilan tamu VIP kita, yaitu para mantan Sekda Provinsi Sumatera Utara, menerima buku oleh Gubernur Sumatera Utara. Dalam hal ini, izin fotografer, aba-aba dari MC. Sudah?
3. Oke, izin Bapak, kami undang untuk foto bersama. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Kemudian kepalkan salam semangat kita. Kepalkan tangannya. 3, 2, 1. Harmoni Provinsi Sumatera Utara. Mantap dan harmoni. Beri tepuk tangan dong yang meriah untuk kita semua. Terima kasih perwakilan dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kemudian juga Pak Asmir Rijal Lubis. Kemudian juga terima kasih juga kepada Ketua DPW Sumatera Utara Ibu Fahrijar Iskandar Hasibuan. Dan kemudian kepada Ibu R. Sabrina, mohon masih berada di atas panggung. Memang membuat judulnya itu adalah menembus hambatan gender. Karena masalahnya adalah walaupun dikatakan bahwa kita tidak membuat sesuatu hambatan bagi laki-laki dan perempuan, tapi pada kenyataannya hambatan bagi perempuan itu masih ada. Berikutnya dengan ini kami mulai, yaitu yang pertama yang kami hormati Ibu Lis Handayani selaku asisten umum yang dalam hal ini mewakili Bapak Gubernur Sumatera Utara. Yang kami hormati adik-adik saya, nggak maulah saya bilang Bapak Ibu ya, adik-adik saya, para pimpinan OPD Provinsi Sumatera Utara yang berhadir, terima kasih atas kehadirannya. Dan tentu saja tak lupa yang sangat kami hormati para senior kami, yaitu tentu hadir bersama kita di sini. Bukan KKN, kebetulan Pak Nurdin Lubis dan Pak Hasban Ritonga ini juga dari Rantau Prapat. Ya, Sekda Sumatera Utara dari Rantau Prapat berturut-turut gitu ya, dari Labuan Batu. Jadi bukan karena KKN, tapi insya Allah secara objektif atas dasar penilaian dan prestasi yang ditorehkannya. Bukan hari ini Sabrina saja yang bisa, tapi yang namanya Nurdin Lubis, Hasban Ritonga, R.E. Nenggolan, semuanya juga itu suatu hal yang kalau tidak berprestasi dari tingkat yang lebih paling rendah sampai ke puncak yang paling tinggi. Sebagai PNS di provinsi, tentulah mereka adalah orang-orang yang memang mempunyai dedikasi yang tinggi dan kompetensi yang bagus untuk bisa menjalankan, mendapati kedudukan tersebut. Syukur Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati, terutama adik-adik saya betul tadi sebenarnya saya nggak suka kalau membuat, berapa kali sudah diminta membuat biografi. Masih saya juga sebagai Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan dulu dengan kiprah-kiprah saya, banyak rekan-rekan wartawan ya meminta saya untuk membuat satu katakanlah semacam diri saya lah. Saya bilang janganlah, kayaknya sombong kali saya nanti cerita yang baik-baik aja. Jadi pasti sebagai manusia biasa saya pun pasti ada kekurangan. Tapi pasti kalau diceritakan yang baik-baik saja, lupa pula kita yang buruk kita apa ya gitu. Jadi selalunya kita seperti itu. Oleh karena itulah saya tidak berkenan. Berkali-kali akhirnya juga tim penulis dan dari juga rekan-rekan dari UMSU Pers bilang, Bu Sabrina jangan gitu, mana tahu ada hal-hal yang bisa orang lain teladani dari apa jenjang-jenjang langkah ibu yang mungkin bisa menjadi inspirasi bagi kawan-kawan yang lain. Oleh karena itu saya pikir ya kalau memang bermanfaat buat orang lain apalah salahnya. Akhirnya saya membuka diri dan mau. Tapi oleh karena itu apa yang ada pada cerita buku ini, kalaupun itu banyaknya yang baik-baiknya saja, karena lupa saya yang buruknya saya, itulah yang terceritakan yang baik-baiknya saja. Nah, jadi anggaplah kenapa? Kalau yang baik yang ditiru, kok yang buruknya saya nggak usah ditiru. Makanya nggak perlu lagi dibuat lagi di buku itu. Nah, oleh karena itu semuanya tentu saja yang pertama saya berterima kasih. Kalau untuk pembuatan buku tentu saja kepada Dinas Perpustakaan Sumatera Utara. Tapi nggak lepas juga ini dari pendanaannya, baik itu dari ya TAPD lah. Ya, ada dari Dispendanya atau Bapenda sekarang, dari BKAD namanya sekarang, dari Bapeda, Bapelitbang namanya sekarang, dan seluruh
rekan-rekan pada waktu itu, dan tentu saja terima kasih kepada yang sekarang jadi para pemimpin di Pemprov Su ini. Tentu saja dulu junior-junior saya, kalau bukan karena membantu saya pada waktu itu, saya juga nggak terangkat. Termasuk Ibu Lis Handayani ini adalah pertama kali jadi CPNS, ini anak buah langsung saya. Saya kepala seksinya, beliau adalah anak buah saya. Jadi alhamdulillah, saya bangga melihat junior-junior saya muncul demikian, dan saya harap terus muncullah, karena kita ini patah tumbuh hilang berganti. Jadi janganlah pula saya sudah nggak ada, kemudian pengganti saya lebih jelek, jangan, harus lebih baik dari saya. Nah, itulah yang kita bilang. Karena seperti kata guru itu dia tidak masalah, guru SD tapi dia tetap guru SD, muridnya sudah presiden. Ya, itu nggak apa-apa, itulah kebanggaan dan kemanfaatan seorang guru. Makanya saya waktu pensiun menjadi guru gitu. Nah, jadi mudah-mudahan ini Ustadz Zulfikar juga dulu ngasih wejangan-wejangan, jadilah bermanfaat, carilah amal jariah. Kalau kita mati pun masih ada yang bisa berpahala bagi kita, yaitu salah satunya ilmu yang diajarkan. Tapi ilmu yang baik-baik, makanya dalam buku itu yang baik-baik aja yang cakapkan. Kok yang jelek-jelek enggak. Karena ilmu yang jelek nanti saya pun ikut dosa kalau pembacanya ikut mengikuti jejak itu. Jadi oleh karena itu biarlah yang jelek-jelek kita tinggalkan supaya menjadi yang baik-baik. Berikutnya tentu saja saya ingin berterima kasih kepada keluarga saya. Ada suami, ada adik-adik, ada ponakan-ponakan yang juga bisa adik-adik sepupu saya. Di sini ada berhadir mewakili keluarga besar saya yang ada di Medan maupun dari Rantau Prapat. Tanpa mereka juga saya juga nggak bisa seperti ini. Karena saya juga sering memberikan, misalnya katakanlah mereka bilang di testimoni mereka, saya sering memberikan nasihat. Tapi tanpa bantuan mereka, saya juga nggak bisa seperti ini. Nggak ada manusia yang bisa tanpa bantuan orang lain. Bantuan tadi kolega, bantuan keluarga, dan yang juga tak lupa, di sini ada berhadir teman saya. Kalau Bang Nurdin, kalau kita bilang dulu ada 5 jahanam, saya bilang ada satu orang yang muncul di sini. Pak Saiful Najli ini kawan karib saya ini dari SMA. Yang sampai hari ini kami 5 serangkai ini laki-laki semua. Nah, ini saya sendiri perempuan. Jadi ini walaupun perempuan, kawan saya ini sampai suami saya pun yang jadi pacar saya waktu itu kadang-kadang terabaikan kalau sudah kumpul saya sama kawan-kawan cowok-cowok ini semua. Tapi saya cuma teman sama mereka. Jadi ya alhamdulillah lah teman-teman saya ini bolehlah saya sampaikan, saya ini sangat Indonesia lah barangkali ya, dan tidak mengapakan suku, bangsa, dan itu juga saya berterima kasih karena kawan saya yang banyak itu juga kawan kompak saya, istilah kami ring 1, itu ada yang bersuku Jawa. Katanya mau hadir juga. Komisaris polisi ya. Adi Surya Sopen Hadi, mantan Kapolres Humbang. Itu Jawa. Kemudian kok Pak Saiful Najli ini tahu kalau Bang Nurdin Hasban toko besi beli dan toko perapat. Kan dari suku India lah ya kan. Campurannya dengan Kemudian ada yang dari Minang. Zulhelmi nggak datang, dia katanya mau datang tadi, nggak tahu karena hujan. Itu Minang. Terus ada lagi Rudolf Sihombing, suku Batak Toba. Ada lagi Armansah, suku Mendeleng. Jadi 5 teman saya ini 5 macam suku bangsanya. Tapi kami itu kayaknya nggak kenal, kami kayak akan arti yang sekarang kau syanu enggak. Kami kompak, saling mendukung. Ini juga teman-teman saya ini hebat-hebat semua. Karena itulah saya bisa hebat. Karena didukung mereka. Kalau nggak didukung mereka, saya juga nggak bisa hebat. Jangan sama Bu Sabrina lah, payah nanti katanya. Tapi saya detail, saya bertanggung jawab. Saya akan mengajari hal-hal yang detail itu apa yang harus ada. Kualitas harus diutamakan. Dan itu adalah komitmen kami para dosen. Yang lainnya tentu saja saya tidak tahu lagi berterima kasih kepada siapa, kepada seluruh lah kita semua, terutama rekan-rekan dari dinas perpustakaan yang begitu capek juga untuk mempersiapkan dari mulai penulisan sampai acara ini. Saya tahu tadi malam Bu Dwi dan teman-teman masih di sini sampai jam berapa malam. Terima kasih atas dedikasi
adik-adikku sekalian dalam menjalankan tugas. Dan tentu saja hari ini ada beberapa petugas kita di samping dari dinas, saya ucapkan juga terima kasih. Lagi beri tepuk tangan yang luar biasa kepada Ibu Dr. Insinyur Haja R. Sabrina, MSI. Terima kasih sekali lagi dan selanjutnya kami persilakan untuk menikmati kopi break kita. Senyum riang menerima bahtera merdeka. Putra putri saya, putra putri saya sedang berjuang. Fajar telah tiba dan menyingsing membawa harapan. Tanah semenanjung, tanah semenanjung, permata hilang. Dan raga baktikanlah pada nusa bangsa, supaya negara maju jaya, aman merdeka. Hai Ibu Pertiwi, putra putri datang sujud bakti untuk menunaikan sumpah dan janji. Jiwa dan raga baktikanlah pada nusa bangsa, supaya negara maju jaya, aman merdeka. Duhai Ibu Pertiwi, putra putri datang sujud bakti untuk menunaikan sumpah dan janji. Untuk menunaikan
sumpah dan janji. Rubah kedua.